Kamu, siapa lagi yang nonton video ini? Apakah kamu pernah membaca buku atau artikel yang dikasih oleh gurumu? Tetapi setelah baca panjang lama, otak kamu ngeblank dan tidak mendapatkan apapun. Tidak usah khawatir teman, karena diriku sendiri pernah mengalaminya. Yang kau butuhkan adalah SQ4R. Teknik ini sangat efektif bagi kalian yang ingin sekali mengerti artikel atau buku untuk sekolah agar tidak dimarahi guru. Tetapi, apa itu SQ4R? SQ4R adalah sebuah singkatan dari teknik membaca yang terdiri dari survei, question, read, reflect, recite, dan review. Semua komponen dari singkatan tersebut adalah langkah-langkah yang kamu harus lakuin. Ya, saya tahu, pasti Anda mikir bahwa itu sangat panjang. Tetapi hal ini benar-benar efektif untuk membaca sebuah buku atau artikel. Percayalah teman, hal ini benar-benar menyelamatkanmu. Hal yang pertama adalah survei. Bukan survei untuk menanyakan orang di sekitarmu, tetapi survei ini kamu pertama harus melihat judul, headline dari setiap paragraf, gambar yang telah diletakkan, daftar pusaka, dan lain-lain yang termasuk unsur ekstrinsik. Setelah Anda melakukannya, Anda mulai menanyakan diri sendiri mengenai survei tersebut, dan disinilah kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu question. Dari itu, Anda bisa membuat pertanyaan 5W 1H, yaitu kapan, di mana, kenapa, siapa, apa, dan bagaimana. Hal ini Anda bisa simpan pertanyaannya. Selanjutnya adalah read. Di sini Anda mulai membaca artikel atau buku tersebut sambil menjawab pertanyaan yang telah Anda buat. Tetapi ada teknik membaca juga untuk memudahkan Anda saat membaca, yaitu 4S atau scanning, skimming, selecting, dan skipping. Tetapi jangan keluar dari video ini karena kepanjangan teman. Ingat, semua para orang pintar di sini Albert Einstein, seperti dia butuh waktu untuk menguasai sesuatu, dan Anda adalah salah satunya. Maka sabarlah teman. Kita masuk ke bagian scanning. Scanning merupakan teknik membaca untuk mendapatkan informasi spesifik secara cepat dan akurat dari sebuah buku. Penerapan teknik membaca scanning yaitu pertama bentuk materi bacaan yang terdapat 3 jenis, alfabet, kronologis, dan kategori. Setelah itu carilah kata kunci yang penting dalam artikel atau buku tersebut. Selanjutnya adalah skimming. Teknik membaca ini juga bisa membantu Anda mencari ide utama dengan keseluruhan dari sebuah paragraf. Caranya adalah carilah kalimat yang berada di awal atau akhir paragraf. Hal ini dapat membantumu jika kalian tidak dapat dari paragraf tersebut, maka lihatlah ide pokoknya, yaitu dari awal atau kalimat akhir. Selanjutnya adalah selecting. Teknik selecting merupakan proses di mana kita menentukan apa yang diinginkan dan dibutuhkan dan membaca apa yang sudah ditentukan tersebut. Contoh, Anda hanya ingin membaca jenis dari kata induktif, tapi setiap paragraf mempunyai ilmu yang berbeda seperti definisi dan contoh. Maka dari itu, gunakanlah selecting agar Anda bisa langsung mendapatkannya tanpa membaca semua paragraf. Sekian dari part S. Mari kita balik lagi dengan teknik SQ4R, yaitu recite. Setelah selesai membaca buku atau selesai berapa halaman atau paragraf, buatlah sebuah rangkuman atau ceritakan kembali apa yang kamu dapat dari halaman, buku, paragraf tersebut dalam kata-katamu sendiri. Terakhir adalah review. Di sini kalian harus menyebutkan momen atau bagian-bagian yang penting seperti di mana masalah mulai, paragraf yang informatif, cara cerita tersebut berakhir dalam cerita, dan momen yang berkesan. Itu saja dari SQ4R. Apakah kalian masih bingung? Tidak apa-apa teman, karena saya akan mengasih contoh dalam artikel yang berjudul Apa itu deforestasi? Ini penyebab, dampak, dan penjagaan dari bisnis.com yang dibuat oleh Restu Wahyuni Asih. Oke teman, selamat kembali di sini. Sekarang kita berada di artikel ini, yaitu artikel yang saya sudah pilih. Mari kita mulai dengan tahap yang pertama, yaitu survei. Dari ini, mari kita melihatkan apa saja yang ada di artikel ini. Pertama, judul. Apa itu deforestasi? Ini penyebab, dampak, dan penjagaan. Selanjutnya, mari kita melihat video ini atau foto ini. Selanjutnya, mari kita lihat struktur dari artikel ini. Bacalah instruksi dari ini sedikit
agar kalian tahu ini cerita tentang apa. Dan selanjutnya mari kita cari subheadingnya, yaitu ini. Oh, ada definisi deforestasi. Selanjutnya ada penyebab. Oke, ada penyebab. Selanjutnya ada dampak. Selanjutnya apakah ada lagi pencegahan? Ada. Apakah ada lagi? Ada video juga teman. Dan sepertinya ini saja dari survei kita. Dan sekarang kita tahu struktur dari artikel ini bagaimana. Nah, selanjutnya kami akan maju ke langkah berikutnya. Langkah yang kedua adalah membuat pertanyaan dengan cara 5W dan 1H. Setelah Anda melihat judul ini, foto ini, dan juga introduksi, definisi, penyebab, dampak, dan terakhir penjagaan. Oh, salah. Ternyata masih ada video. Setelah Anda sudah survei hal ini, mari kita membuat pertanyaan mulai dari 5W dan 1H. Dengan itu, Anda bisa simpan pertanyaan tersebut dan saat Anda membaca, Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan mari kita maju ke langkah selanjutnya. Oke teman, selamat kembali di sini. Sekarang kita berada di artikel ini, yaitu artikel yang saya sudah pilih. Mari kita mulai dengan tahap yang pertama, yaitu survei. Dari ini, mari kita melihatkan apa saja yang ada di artikel ini. Pertama, judul. Apa itu deforestasi? Ini penyebab, dampak, dan penjagaan. Selanjutnya, mari kita melihat video ini atau foto ini. Selanjutnya, mari kita lihat struktur dari artikel ini. Bacalah instruksi dari ini sedikit agar kalian tahu ini cerita tentang apa. Dan selanjutnya mari kita cari subheadingnya, yaitu ini. Oh, ada definisi deforestasi. Selanjutnya ada penyebab. Oke, ada penyebab. Selanjutnya ada dampak. Selanjutnya apakah ada lagi pencegahan? Ada. Apakah ada lagi? Ada video juga teman. Dan sepertinya ini saja dari survei kita. Dan sekarang kita tahu struktur dari artikel ini bagaimana. Nah, selanjutnya kami akan maju ke langkah berikutnya. Mari kita lanjut ke step berikutnya, yaitu adalah selecting. Di sini Anda mau mencari. Contoh, saya ingin mencari penyebab dari deforestasi. Tetapi setelah kita melakukan aktivitas sebelumnya, yaitu survei, scanning, dan skimming, dan juga read, kita tahu strukturnya. Dan di sini, marilah kita cari penyebabnya, yaitu di sini. Dan inilah saya ketemu informasi-informasi yang saya butuhkan tanpa membaca semua artikel dari sini. Dan saya langsung mendapatkan ilmunya. Dan sini adalah cara kalian melakukan selecting. Part S, langkah yang terakhir adalah skipping. Setelah kami mengetahui struktur dan lain-lainnya, mari kita baca ke bagian penyebab, yaitu adalah bagian yang saya ingin mengambil ilmunya. Secara umum, bilangnya tutupan lahan disebutkan kegiatan pengalian fungsi hutan untuk keperluan lainnya. Dan di sini hanya menggunakan kata-kata general atau menyebutkan sesuatu yang akan terjadinya deforestasi, tetapi saya tidak ingin ini. Makanya kesalahan saya tidak menggunakan skipping dan saya setelah membuangkan waktuku. Tapi saya yang perlukan adalah penyebab yang detail dan juga menjelaskan dengan detail. Seperti ini, penyebab utama. Nah, ini penyebab utama benar-benar menjelaskan dengan detail. Dan di situ teman, situ hanya cara salah satunya untuk menggunakan skipping, yaitu skip bagian yang kalian tidak perlu dan skip ke bagian yang kalian harus baca seperti ini. Terakhir dari SQ4R adalah recite dan review. Di sini adalah recite. Saya sudah menjelaskan berbagai informasi dari kertas ini, mulai dari survei, question, dan read. Di sini saya hanya menyimpulkan kembali dari seluruh artikel dengan kalimat yang tidak banyak untuk memudahkanku pengertian terhadap artikel ini. Terakhir adalah review. Di sini saya menjelaskan momen-momen yang penting, yaitu menurut pertanyaan yang saya tanya tidak semua menjawab.
yaitu siapa dan bagaimana. Tetapi bukan maksudnya artikel ini tidak bagus, tetapi artikel ini cukup informatif. Dan masalah pun juga sangat detail seperti pernyataan dari LHK, kritikan, dan pencegahan. Meskipun tidak selengkap, tetapi mengajak audiens untuk mengikuti pemberhentian deforestasi. Baik teman-teman, itu saja dari video ini. Semoga ini membantu kalian untuk mengertikan SQ4R. Dan terima kasih untuk kalian pada, semoga kalian bisa like, komen, dan share juga sekalipun. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir. Dan terima kasih banyak teman.